Saya buka dengan quotes ini. Ini ada quotes yang menarik dari beliau. Dengan cara yang lembut, engkau bisa mengguncang dunia. In a gentle way, you can shake the world. Jadi jangan dikira melakukan tindakan-tindakan besar mengguncang dunia itu harus dengan cara yang keras. Harus dengan cara teriak-teriak, harus dengan cara kekerasan, show of power, dan lain sebagainya. Bahkan dengan cara yang lembut pun dunia bisa goncang. Kelembutan kadang-kadang lebih menggoncangkan daripada kekerasan. Mungkin ada orang yang dimaki-maki, dia mental, tidak apa-apa. Tapi begitu didiemin, dia lemes sudah. Bingung, kok ini diemin aku saja. Itu kan didiemin, itu kan tidak ngapa-ngapain sebenarnya. Itu gentle way, tapi bisa lebih menggoncangkan. Ya kayak kalian dengan pacarmu misalnya, kalau pas lagi gegeran kan, wow, saling maki-maki oke saja, tapi begitu didiemin, kamu bingung sudah. Nah, itu salah satu contoh. Kadang-kadang diam, tidak ngapa-ngapain, itu bisa menggoncangkan. Baik, ya yang dilakukan Gandhi kan sejenis itu. Beliau melakukan protes, melakukan ketidaksetujuan, melakukan upaya pembebasan, tapi dengan jalan yang lembut, tidak dengan jalan yang kasar. Dan itu lebih menggelisahkan. Maka in a gentle way you can shake the world. Kemarin-kemarin sebulan ini kan kita sudah melihat beberapa konsep, beberapa bukti bagaimana perdamaian dan anti kekerasan itu ternyata juga dahsyat powernya. Nanti di Gandhi juga dibuktikan bahwa ini juga luar biasa. Baik, kita lanjutkan ya, meskipun nanti di beberapa tokoh ada juga yang mengkritik beliau. Saya awali dari gaya hidup seorang Gandhi. Kalau pakai keyword, menurut saya keywordnya ada 5. Gandhi itu seorang yang sangat teguh pada kebenaran, pada cinta, puasa, anti kekerasan, dan juga ketabahan atau keteguhan itu sendiri. Kebenaran tentu saja jadi keywordnya. Jadi perjuangannya Gandhi itu untuk apa sih? Kalau teman-teman tanya beliau, ya untuk kebenaran. Jadi tidak ada yang lain. Kepedulian pada kebenaran, ketidaksukaan pada ketidakadilan. Itulah satu-satunya sebenarnya yang beliau perjuangkan. Yang kedua, cinta. Kalau ini sudah di hampir semua tokoh perdamaian, cinta jadi keywordnya, jadi jalan keluar dan jalan awalnya. Tidak mungkin orang yang tidak punya jiwa pecinta bisa menghidupkan perdamaian dan hidup secara damai. Itu yang kedua, nanti semuanya bisa kita ulas di belakang. Yang ketiga, puasa. Ini menarik. Di hampir semua agama ada ajaran untuk puasa. Manfaat hebatnya puasa adalah melatih diri untuk mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, menguatkan diri dari berbagai godaan. Itu puasa. Kalian kan sudah pengalaman puasa, mungkin sejak balita kalian sudah latihan puasa. Saya tidak tahu sudah sungguh-sungguh apa belum. Meskipun sudah berkali-kali puasa, harusnya puasa itu membuahkan daya tahan diri yang luar biasa, daya kendali diri yang luar biasa. Jadi orang puasa itu kan cirinya dia mampu menahan dorongan jiwa yang sifatnya negatif. Jadi dan itu nanti dalam babak sejarah kehidupan Gandhi banyak dijelaskan bagaimana beliau aktivitasnya lebih banyak berpuasa, ada banyak berpantang dalam banyak hal.
Kemudian yang keempat, anti kekerasan. Malam hari ini kita bahas banyak tentang ini. Dan yang kelima, ketabahan dan keteguhan dalam perjuangan. Jadi beliau ini baik di barat maupun di timur diakui sebagai orang hebat. Meskipun kalau dalam sejarah itu beliau belum pernah dapat hadiah Nobel perdamaian. Dan itu yang disesali oleh panitia Nobel. Ya, jadi nanti kalau teman-teman googling ya akan ada uraian bahwa betapa panitia penganugerahan Nobel itu menyesal tidak sempat memberi Nobel perdamaian pada beliau. Nah, jadi ini gaya hidup beliau. Seorang yang teguh pada kebenaran, jiwanya penuh cinta, lakunya dengan jalan puasa dan anti kekerasan, serta keteguhan atau ketabahan untuk berjuang. Nah, kalian boleh milih atau mengambil semua gaya hidup seperti yang dijalankan oleh Gandhi ini. Sebenarnya nanti kalau dari profil keseharian beliau ada beberapa prinsip yang itu mungkin cocok untuk situasi hari ini. Baik, sekarang kita masuk membahas ahimsa. Ahimsa ini sebenarnya dua kata yang jadi satu. A itu artinya tidak, himsa atau ada yang bilang hinsa itu berarti menyakiti atau membunuh. Jadi ahimsa itu berarti tidak membunuh, tidak menyakiti. Ajaran ini kalau teman-teman belajar agama-agama ditemukan dalam sebenarnya di semua agama. Tapi istilah ahimsa itu sendiri bisa ditemukan di Hinduisme, Jainisme, dan Buddhisme. Itu saya tidak bisa menjelaskan satu-satu ya, nanti teman-teman cari sendiri ya. Dulu kita pernah belajar Hinduisme, Buddhisme juga pernah. Jainisme yang belum kapan-kapan. Nah, kalau dalam Hinduisme, ahimsa itu bagian dari namanya Pancayama Brata. Pancayama Brata itu 5 jenis pengendalian diri tingkat dasar. Ini masih dasar. Sifatnya mungkin masih materi. Nanti ada pengendalian diri yang untuk batin. Jadi masih ada Pancayama Brata. Kalau yang Pancayama Brata ya yang paling awal memang ahimsa. Kemudian brahmacari. Brahmacari itu kehidupan yang menjauhi nikah, seksualitas. Ada yang menyebutnya selibat. Ketika orang, ada yang bilang ini tafsirnya, ketika orang sedang menjalani laku atau menempuh jalan ilmu itu seyogyanya menjalani hidup brahmacari. Ya mungkin asumsinya kalau terlalu sibuk dengan lawan jenis, sinaunya tidak konsen mesti. Ya kan? Nah, ini mungkin boleh dipakai dalil teman-teman yang kuliah sambil pacaran. Jadi ambil jalan brahmacari biar ilmunya lebih murni. Tidak sibuk dengan lawan jenis. Gandhi bersumpah brahmacari meskipun beliau menikah, tapi beliau ingin agar cintanya pada istri tidak sekedar di level seksualitas saja. Agar cintanya lebih murni, tidak hanya karena itu saja. Nah ini jalan penyucian diri level 2, pengendalian diri level 2. Jadi ahimsa itu mengendalikan diri agar tidak melakukan kekerasan, menyakiti yang lain. Brahmacari ini mengendalikan diri dari nafsu-nafsu syahwat kalau bahasa kita. Yang ketiga satya. Satya itu kebenaran. Jadi tidak bohong, jujur. Itu istilahnya kebenaran. Dan
Au, macane susah nih, harus pelan-pelan. Au ya waharika, kemudian astennya. Ini 5 konsep pengendalian diri tingkat dasar. Saya tidak jelaskan detail ya, diulang saja. Dulu pernah kita jelaskan di sesi Gandhi. Saya bolak-balik lihat jam, khawatir kepanjangan. Yang sudah mengulang tidak saya jelaskan detail ya. Nah, yang jelas bagian dari Pancayama Brata yang paling awal itu ahimsa. Kalau dalam tradisi Hinduisme. Ini saya ambil dari yang paling dekat karena beliau Hindu. Konsep ini pertama kali digunakan ya dalam Upanishad. Dalam Upanishad dijelaskan kenapa sih harus ahimsa. Karena manusia itu dalam dirinya ada godaan dari 6 hal. Namanya satripu. Jadi 6 godaan. Kalau tadi kan pengendaliannya ada 5. Godaannya ada 6. Godaan dari mana saja? Dari nafsu, dari keserakahan, dari amarah, dari kemabuan, dari kebimbangan dan iri hati. Ini 6 hal yang menurut saya potensial menyeret kita ke ranah keburukan. Jadi nafsu, keserakahan, amarah, kemabuan. Kemabuan itu kalau kita sedang lost control, pikiran tidak jernih. Kebimbangan itu ketika kita sedang bingung. Iri hati itu ketika kita sedang tidak ridho dengan hidup kita saat ini dan situasi teman kita, saudara kita. Jadi ada 6 godaan. Nah, 6 godaan inilah nanti sumbernya konflik. 6 godaan ini membuat manusia jadi buta kala, istilahnya buta kala itu muncul watak raksasa yang ingin menang sendiri. Disitulah pentingnya ahimsa. Jadi jangan sampai 6 godaan ini membuat kita saling memangsa. Kalau bahasa filsafat baratnya homo homini lupus. Manusia itu kalau dibiarkan saja dia akan saling memangsa. Kan sering saya ilustrasikan bahwa coba ya seandainya manusia itu tidak dikendalikan, dibebaskan sepenuhnya sesuai dengan dorongan yang ada dalam dirinya, mungkin tidak ada 1 jam dunia ini wis kiamat mungkin. Jadi kayak gini saja, misalnya kajian ini ya tiba-tiba kita deklarasi ya, ayo kita tutup ruangan ini, kemudian kita sepakati boleh ngapain saja, semua aturan dalam waktu 2 jam ini dibatalkan. Kira-kira apa yang terjadi? Itu bisa di dalam ini terjadi chaos luar biasa, bisa kacau itu. Mungkin yang cowok-cowok tiba-tiba lari ke sana semua. Itu bisa tidak karu-karuan sudah situasi. Nah, yang sini juga rela saja, pengaturannya boleh kok sekarang jadi terus. Nah, jadi manusia itu justru lebih banyak memerlukan pengendalian diri. Kalau sekedar hasrat, keinginan, dorongan untuk ini itu banyak. Di sini kita perlu filter yang canggih. Nah, rem ini yang kita perlu lebih banyak miliki, apalagi situasi hari ini. Nah, di antara remnya adalah ahimsa. Berarti inginkan apa saja terserah, tapi asal jangan menyakiti orang lain. Itu prinsip dasarnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, menarik kalau tadi kan dari Hinduisme, Jainisme, Buddhisme. Saya ingin ngutip dari Al-Quran beberapa, karena menurut Gandhi, beliau juga menelaah Al-Quran. Kata beliau, saya sampai pada kesimpulan bahwa ajaran Al-Quran itu pada dasarnya juga
anti kekerasan. Karena memang semua agama juga anti kekerasan. Islam itu ya tegas dalam Al-Quran disebut rahmatan lil alamin. Tidak menyakiti, tidak menginvasi, tidak menzolimi, tidak mentidakadili, tapi jadi rahmat. Yang dihadirkan oleh Islam itu harusnya cinta kasih. Al-Quran kata Gandhi menyebut bahwa tanpa kekerasan itu lebih baik dibandingkan kekerasan. Begitulah dikatakan dalam Al-Quran. Itu yang di situ saya ambil beberapa contoh ayat. Ayat yang lain pastinya lebih banyak tentang kenapa tanpa kekerasan itu lebih baik. Misalnya surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka karena kasih sayang dari Allah, Allah kemudian membuat hatimu lembut pada mereka. Walau kunta fadhun ghalidhul qalbi lang faddu min khaulik. Seandainya engkau keras hati pada mereka, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Tidak ada orang yang mungkin menerima agama ini, maksudnya kalau kamu keras pada mereka. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Lupa ya, kalau mereka salahnya besar ya tidak apa-apa, kita maafkan. Wastaghfir lahum, bahkan kita mintakan ampun untuk mereka. Tapi terus apa urusannya selesai begitu saja? Ya ndak. Wasawirhum fil amr. Ayo musyawarah, wong ini hidup bersama, kita sama-sama manusia. Tapi berat Pak, fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu sudah berniat, ya tetapkan niat dan tawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang tawakal. Jadi ayat ini sebenarnya tegas menunjukkan bahwa kedamaian itu lebih dicintai daripada kekerasan. Karena kalau kamu keras, orang akan menjauh darimu. Lembutlah pada mereka sehingga mereka mau dekat. Itu maknanya ayat ini. Kemudian ada juga misalnya Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang yang berjalan di muka bumi ini haunan. Haunan itu menunduk, tawaduk, tidak sombong. Jadi hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu juga penyayang, dia tidak sombong. Wa idza khotabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh yang khotobahum, bicara pada mereka, ngomong yang aneh-aneh, yang jelek-jelek, yang rusak-rusak, qalu salama. Mereka tetap bicara hal-hal yang baik, yang menyelamatkan. Jadi ini, ayat ini menarik. Mungkin bisa kalian pakai hari ini ya. Kenapa sih kalau misalnya ada orang ngomong jelek ke kita, kita jangan ngomong jelek, tetap saja kita ngomong baik-baik. Ya di ayat ini disebut hamba Allah yang penuh kasih sayang itu, kalau orang-orang bodoh ngomong pada mereka, bicara pada mereka, ya karena mereka tidak pinter, mungkin ucapannya kacau, jelek, rusak, menyakiti, dan lain sebagainya, kita tetap ngomong yang baik-baik. Qalu salama. Jadi, ya ini kan satu akar kata dengan Islam. Islam itu ya di antara akar kata yang sama selain aslama yuslimu islaman. Islaman itu artinya ini, kalau ini artinya pasrah. Jadi pasrah itu nama lain dari kita ridho, kita menerima apapun ketetapannya Allah, itu namanya pasrah. Kalau ada orang kok merasa tidak tenang, tidak nyaman karena
ada aliran yang beda dengan dirinya, ada agama yang beda dengan dirinya, itu mungkin kurang Islam. Karena Islam itu pasrah, antara lain pasrah pada ketetapannya Allah, pasrah pada sunnatullah. Di antara sunnatullah itu keragaman. Islam juga satu akar kata dengan silem. Silem itu artinya damai. Harusnya seorang muslim cinta damai. Dari akal katanya. Islam juga satu akar kata dengan sulam. Sulam itu artinya tangga. Seorang muslim tidak boleh merasa yang paling baik, yang paling benar. Saya masih harus belajar lagi, naik kelas terus. Nah, itu makna dari tangga, sulam. Maka seorang muslim harus belajar terus, nyari wawasan terus, biar naik kelas. Dia harus yaumuhu khairun min amsihi, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Loh, itu dari akar katanya saja itu sebenarnya sudah luar biasa. Mungkin kita sering lupa dengan yang paling dasar ini. Ilmunya wis dhuwur banget jadi lali. Kadang-kadang yang biasa-biasa kita malah lupa. Baik, ini salah satu contoh. Seperti yang dikatakan Gandhi, saya mengkaji Al-Quran ternyata isinya penuh kedamaian. Termasuk di situ surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan dari keburukan itu keburukan yang setara. Kalau ini minimal, kalau bisa faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Tapi barang siapa memaafkan dan memilih islah berbuat baik, pahalanya ada pada Allah. Kalian dijahati balas jahat itu biasa, boleh. Tapi yang lebih utama adalah faman afa wa aslaha, memaafkan dan lebih milih perbuatan yang baik. Nah, ini dasar-dasar ya kalau ada yang tanya. Sejak kemarin kan tokohnya banyak barat, meskipun kita ngangkat juga yang muslim, yang Syekh Badi'uzzaman Said Nursi. Cuma secara umum pesan agama termasuk Islam itu pesan kedamaian, perdamaian. Baik, idealnya seperti itu, meskipun praksisnya kadang-kadang melenceng, meleset. Itu yang diramalkan oleh Nabi, kan beliau punya ada hadis yang diriwayatkan bunyinya al-islamu mahjubun bil muslimin. Mungkin teman-teman yang ngerti hadis bisa dilacak sanadnya dan lain-lain. Tapi redaksi ini menarik. Al-islamu mahjubun bil muslimin itu, Islam itu sering terhijab oleh umat Islam sendiri. Sering tertutupi. Islam itu indah, tapi karena melihat umat Islamnya beberapa yang tidak indah kelakuannya, orang jadi salah paham terhadap Islam. Jadi mungkin karena lihat kalian yang males-malesan, terus orang, berarti orang Islam itu males ya. Itu contohnya. Meskipun faktanya mungkin begitu. Jadi jangan sampai lah kita mungkin belum utuh menjalankan agama, tapi semoga bukan karena kita terus orang memandang jelek pada agama kita. Semoga bukan karena kita orang salah paham terhadap agama kita. Jadi agen yang baik. Yang mungkin lantaran kita orang tahu, ternyata Islam itu indah. Lantaran kita orang sadar, ternyata cinta damai. Baik, yang ini diperjuangkan sampai Gandhi meninggal itu sebenarnya sisi yang ini dari keberagamaan, sisi perdamaiannya. Baik, sekarang kita lihat, kalau tadi kan kalau bahasa di kampus dalil naklinya. Dari Buddhisme saya tambahi dari Islam karena ini judulnya ngaji biar tidak ada yang protes. Nah, sekarang kita coba rasionalnya. Kenapa sih kita harus anti kekerasan?
Yang pertama, kalau menurut beliau, kekerasan itu apapun tujuannya pasti destruktif, merusak. Pak, saya ingin menegakkan keadilan, Pak. Kalau tidak dipukuli ini orangnya tidak sadar-sadar. Loh, kerusakan yang lahir. Ya mungkin dia sadar, tapi setelah kerusakannya muncul. Jadi kekerasan itu apapun tujuannya mesti destruktif. Tujuan yang baik semoga tidak kemudian menghalalkan cara yang tidak baik, cara yang merusak. Dan biasanya kekerasan itu melahirkan siklus kekerasan. Orang itu meskipun salah kadang kalau dipukul ya pengen bales. Kalau disakiti pengen balik menyakiti meskipun aku salah. Ya kadang-kadang kan begitu orang, misalnya sampean nagih hutang gitu. Wah, sambil ngamuk-ngamuk. Itu yang punya hutang kan terus biasanya juga tidak terima. Padahal dia tahu sebenarnya dia yang utang sih harusnya bayar. Tapi ketika disakiti dia tetap juga ingin balas. Jadi kekerasan ya akan melahirkan siklus kekerasan. Jadi ketika dilawan dengan cara yang keras, yang dikerasi mesti akan balas. Kadang-kadang kita salah misalnya, kan ingin balas juga meskipun orang menghukum kita. Kayak kita di sekolah, zaman saya SD dulu sama gurunya tiap hari Senin disuruh nunjukin tangannya. Itu kalau kukunya panjang dipukul pakai penggaris. Loh, zaman itu saya membayangkan dipukul, awas kapan-kapan tak balas ini. Ya meskipun saya tahu saya juga salah, kukunya panjang, tapi kok ya dipukul, kok pengen balas tetap. Ya mungkin ada di sini yang dulu pernah dijewer gurunya terus batinnya pengen bales. Sayangnya tidak berdaya. Jadi mesti akan melahirkan siklus, kata Gandhi. Jadi kalau keras dilawan dengan keras, ya siap-siapkan nafas yang panjang. Karena yang terjadi adalah balas membalas. Dan ini ya terus. Yang sini mukul duluan, kita dendam balas. Mukul balasnya kegiatan mungkin kanu sini pengen balas lagi, sini terus sama-sama pengen balas. Tidak ada orang yang sukarela mau disakiti. Nah, jadi kalau keras dilawan keras atau kita pilih jalan kekerasan, siap-siap kerusakan yang lahir dan siklus kekerasan yang tidak berhenti. Yang kedua, kalau ini agak ajaran agama beliau di Hindu ada konsep karma. Kalau dalam ilmu fisika mungkin ada kausalitas. Kalau dalam Islam ada pandangan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita lakukan, siap-siaplah melihat buahnya. Maka kalau kita melakukan yang lembut-lembut, ya nanti panennya kelembutan demi kelembutan. Kalau kita menanamnya yang keras-keras, ya panennya kekerasan demi kekerasan. Kenapa sih kok hari ini rasanya keras semua? Obrolan di medsos saja rasanya keras. Konflik rasanya gampang sekali pecah, mudah sekali terjadi saling menyerang. Mungkin ya karena sedikit-sedikit tiap hari kita panen nanam kekerasan, ya panennya kekerasan. Yang kita lakukan itulah yang kita panen. Kalau dalam Hindu ada konsep karma. Maka ayo milik jalan yang lembut saja, yang enak saja. Biar panennya juga enak. Jadi ini dasar berpikirnya. Jangan milih jalan yang salah, yang jelek, meskipun sedang dijahati orang. Meskipun orang lain berbuat buruk pada kita. Yang tadi kalau kata Al-Quran kan faman afa wa aslaha, memaafkan dan ya mencari jalan keluar yang baik-baik saja, yang islah-islah saja. Jangan nyari jalan yang merusak. Nanti ya kita sedang menempuh jalan karma yang sama, jalan balik yang sama dari dia yang melakukan. Itu berarti kelasnya terus kita sama dengan orang yang kita anggap buruk tadi. Yang sana misuh-misuh maki kita,
Itu kan kalau kita balas maki-maki, apa sana terus sadar, oh iya ya saya maki, dia maki. Kan enggak, terus dia pengen nyari makian yang lebih dahsyat lagi. Oh terus kita, emangnya aku enggak bisa, terus pengen lebih dahsyat lagi. Terus bolak-balik, akhirnya nanti ada makian level dewa yang keluar. Tambah tajam, wis ndak hanya hewan, binatang, kebun binatang, semuanya. Target kita di kepala kita kan cuma satu, gimana dia sakit hati, gimana dia tersakiti, gimana seperti aku tersakiti. Ya nanti kita ada di siklus sebab akibat keburukan, kekerasan yang sama. Cuma ya menjalankan kayak gini ya memang abot. Kalian kan kalau sedang panas, sedang marah itu pinginnya bales saja. Saya sakit, dia harus merasakan sakit yang sama. Bahkan masih banyak orang yang punya pandangan hukum itu untuk balas dendam. Jadi ini yang mungkin kapan-kapan lah kita belajar filsafat hukum. Apa iya sih hukum itu ada hanya untuk kita bisa balas dendam pada orang jahat.